Okay, good evening, everyone. My name is Christian Avandi, and we are here from group 13. So for today, we're gonna present about semiotic dimensions paratext and translation. Untuk kelompoknya di sini ada saya sendiri Christian Avandi, terus ada Nadia Putri Dali dan ada Siti Nurmayanti. Mungkin bisa langsung aja untuk ke materinya. Oke. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan perihal role of semiotic in translation theory. Jadi role of semiotic of translation theory di sini systematic study of sign, system or structure, sign process, and sign function. These elements are central to the process of semiosis, and together they constitute a sign. A sign is anything that can be interpreted and must be physical and mentally perceptible. Language is only one of many system of sign. Jadi yang dimaksud di sini untuk semiotik adalah sistematis tentang tanda, sistem atau struktur tanda, proses tanda, dan fungsi tanda. Jadi untuk elemen-elemen ini merupakan fungsi dari proses semiosis. Dan bersama-sama mereka membentuk sebuah tanda. Di sini tanda adalah segala sesuatu yang dapat ditafsirkan dan harus dipahami secara fisik dan mental. Bahasa hanyalah di sini salah satu dari banyak sistem tersebut. Seperti itu. Mungkin untuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Nadia. Nadia, dipersilakan. What is semiotic in translation? In order to establish the role of semiotic in translation, one has to look at the concept of translation and semiotic. Translation addresses aspect of communication and is concerned with the use, interpretation, and manipulation of message. That is of sign. Semiotic does exactly the same. Jadi, untuk menetapkan peran semiotika dalam penerjemahan, kita harus melihat konsep penerjemahan dan semiotika. Terjemahan membahas aspek komunikasi dan berkaitan dengan penggunaan interpretasi dan manipulasi pesan, yaitu tanda. Semiotika melakukan hal yang persis dan sama. Secara tradisional, penerjemah terutama berurusan dengan aspek linguistik dalam iklan. Tetapi sekarang aspek semiotik dan wacana seperti iklan harus dimasukkan untuk memungkinkan transfer budaya. Dengan kata lain, bukan semata-mata pergantian secara acak satu gambar atau lambang dengan yang lain dalam bahasa sasaran, tetapi penggunaan mempunyai dampak dan makna yang sama pada penerima sasaran seperti yang mereka alami. Semiotika mempelajari produksi, transmisi, pertukaran, dan interpretasi pesan yang terdiri dari satu atau lebih tanda. Penerjemahan iklan persuasif harus dilihat sebagai proses dan produk yang harus ditangani dalam kerangka teori umum tentang tanda dan bukan hanya dengan metode yang murni berbasis bahasa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nurmayanti. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah translation of sight. Jadi, di sini Jacobson menyatakan bahwa arti dari setiap tanda linguistik adalah terjemahan menjadi alternatif, di mana lebih berkembang atau sebuah tanda verbal dapat diinterpretasikan dalam 3 cara yang berbeda. Dan ketiga jenis dari tanda tersebut adalah, ya bisa juga disebut ya, penerjemahan atau penyusunan ulang intralingual. Ini adalah interpretasi dari tanda-tanda verbal melalui tanda-tanda lain dari bahasa yang sama, bisa dikatakan perumpamaan yang digunakan itu sendiri. Selanjutnya adalah terjemahan atau terjemahan yang tepat. Ini adalah interpretasi tanda-tanda verbal melalui bahasa lain. Dan yang terakhir itu adalah translasi atau transmutasi intersemiotik. Ini adalah interpretasi dari tanda-tanda verbal melalui tanda-tanda sistem nonverbal. Ya. Mungkin bisa dikembalikan ke host. Thank you untuk Siti.
Sekarang untuk conclusion-nya mungkin di sini akan dijelaskan oleh dari Nadia. Oke, jadi untuk kesimpulannya, teori penerjemahan telah beralih dari perspektif linguistik murni menuju metodologi penerjemahan, menuju penggabungan disiplin non-linguistik seperti semiotika untuk melengkapi teori yang ada. Upaya telah dilakukan untuk menunjukkan apa tuntutan penerjemahan unsur-unsur budaya dalam iklan persuasif, dan bagaimana mendekati dan menangani unsur-unsur ini dari sudut pandang semiotik. Untuk memasukkan tanda-tanda linguistik dan non-linguistik dan hubungan yang mendasarinya, tanda-tanda yang menghasilkan makna tertentu dalam bahasa dan budaya bersumber digunakan dalam iklan persuasif untuk mencapai efek dan atau tujuan tertentu. Hubungan antara tanda-tanda yang berbeda itu unik dan tidak dapat direproduksi secara identik selama proses penerjemahan. Namun, penerjemah dengan cara menciptakan tanda dan hubungan baru antara unsur verbal dan non-verbal dapat menciptakan efek atau respon yang serupa dengan teks sumber. Oke, itu dia kesimpulan dari materi kita hari ini. Boleh kembali ke host. Oke, thank you untuk Umay dan sama Nadia. I think that's enough for our presentation. Mungkin yang mau bertanya nanti bisa langsung ke group discussion aja. Well, thank you semuanya. Good evening everyone.